Kita akan mendengarkan langsung pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana, Pak? Ini berebut 4 pulau. Menurut Anda, kira-kira jalan tengahnya seperti apa, Pak? Iya, sebelum saya kasih saran jalan tengah, ini sesuai namanya mangkir besar, mangkir kecil, pulau lipan, pulau panjang. Dan itu mangkir gadang, mangkir ketek sebenarnya aslinya kan ya. Nah ini jangan-jangan nanti Sumatera Barat juga ingin mengatakan itu milik mereka sesuai dengan nama mangkir gadang, mangkir ketek. Okay. Saya ini mohon nih harus hati-hati, jangan sampai ada konflik horizontal gara-gara ini. Selama ini aman-aman saja kok dengan adanya Kekmen ini jadi bermasalah. Saya sebagai rakyat dudukkan saja sesuai aturan yang berlaku tentang batas wilayah. Kekmen itu di bawah undang-undang kan, Leo. Jadi ya jangan Kekmen lah gitu. Dalam hal ini ada kesepakatan 92, ada keputusan Raja Inal Ibrahim Hasan dan Menteri Dalam Negeri Rudini saat itu. Nah ini aneh. Sekarang ada gubernur yang usulkan supaya dikelola bersama. Ini lebih aneh lagi. Itu bukan solusi. Tidak akan bisa adil karena masing-masing ingin merasa memiliki, nggak mungkin bisa dikelola bersama. Kalau nggak salah minggu ini ada rencana mau bertemu gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Udahlah, selesaikan secara undang-undang lah. Dan saya kasihan dia Prabowo. Bolak-balik diganggu, ada soal di Raja Empat, ada soal 4 pulau ini. Gimana sih? Kok menteri nggak bisa menyelesaikan? Harus bolak-balik ke presiden lagi. Tolong jadi memperhatikan presiden ini. Selesaikan secara undang-undang untuk ke depan supaya tidak ada masalah lagi. Terima kasih Pak Ondo Silitonga untuk pendapat Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat Pak Ondo, tapi kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kang Ade, apa yang kita bisa usulkan kepada pemerintah pusat khususnya? Karena tadi Gubernur Sumatera Utara mengatakan tidak punya kewenangan untuk mengatur wilayah, agar kemudian masalah ini tidak memunculkan masalah baru. Ya, masalah batas wilayah, termasuk juga 4 pulau ini memang masalah yang sangat sensitif ya. Tetapi batas geografis bukan segalanya ya. Dan Yusril mengatakan bahwa Kemendagri itu belum final dan mengikat. Ini berbeda ketika disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian ya. Jadi sepertinya sudah final. Nah ini membuktikan bahwa pembicaraan di tingkat para pembantu presiden ini belum satu gitu kan, belum menyatu. Buktinya statement Yusril dengan Tito ini agak berbeda gitu. Dan Menko Yusril masih memberikan ruang untuk diadakannya pembahasan. Dan rencananya memang pada Rabu besok itu akan ada pembicaraan final yang untuk memutuskan apakah ke-4 pulau ini memang ke Sumatera Utara atau ke Aceh. Tetapi yang paling penting adalah harus hati-hati karena ini masalah yang sangat sensitif ya. Dan batas wilayah bukan segalanya, tetapi juga kita harus melihat selama ini masyarakat Aceh sudah banyak berkegiatan ya di sekitar 4 pulau itu, termasuk terutama di Pulau Panjang. Di Pulau Panjang itu sudah ada dermaga, sudah ada tugu, sudah ada musola dan sebagainya. Dan itu dibangun oleh APBD Pemkab Singkil. Artinya bahwa dari sisi sosiologis ke-4 pulau ini dekat dengan Aceh. Apalagi pada tahun 1992 itu sudah ada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang ikut juga disaksikan oleh Mendagri Rudini. Artinya bahwa kita harus melihat secara sosiologis juga, tidak semata-mata geografis. Dan yang paling penting Leo, bahwa keputusan masalah ini, keputusan terkait 4 pulau ini, terkait dengan batas wilayah ini jangan top down. Jadi melibatkan segala unsur masyarakat, seperti itu. Apakah kemudian kita bisa berharap ada keputusan yang akan bersifat adil bagi semuanya? Karena kalau melihat kecenderungannya SK Mendagri 2022 diperkuat dengan 2025, apakah mungkin ada kejutan perubahan di pekan ini atau pekan depan, Kang Ade? Kalau kita lihat dari hierarki perundang-undangan, SK Mendagri memang di bawah undang-undang ya. Artinya masih ada ruang untuk dilakukan perubahan atau revisi ya. Jadi kita berharap bahwa ada keputusan adil dari pemerintah, termasuk dari yang nanti langsung dihandle oleh Presiden Prabowo, agar kedua masyarakat ini, masyarakat Aceh dan masyarakat Utara, hidup damai secara berdampingan dan sama-sama membangun ke-4 pulau itu. Dan tadi mungkin pesan Pak Ondo jelas ya bahwa sebaiknya para pembantu presiden benar-benar membantu, bukan memberikan beban kepada presiden. Kita tunggu sama-sama bagaimana keputusan bijak dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang.